Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bertemu lagi dalam kajian kitab Mukasyafatul Qulub, dan tema pembahasan kita di pagi hari ini kita masuk pembahasan fi bayani ilmil yakin wa ainil yakin was su'alu yaumal ard. Pembahasan tentang ilmu yakin dan ainul yakin serta pertanyaan-pertanyaan di hari pemeriksaan nanti, di yaumul hisab. Bapak Ibu rahimakumullah, tema ini menjadi penting. Kenapa? Karena yang menyebabkan di antara sekian umat manusia ini lupa, lalai terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan-larangannya, yang menyebabkan kenapa manusia melakukan banyak penyimpangan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya karena dia tidak memiliki ilmu yakin dan ainul yakin terhadap hari kiamat, hari hisab, pertanyaan di dalam alam kubur, serta tidak yakinnya akan keberadaan surga dan neraka. Nah, semakin yakin dengan seyakin-yakinnya, satu, adanya nikmat kubur dan siksa kubur misalkan, yang sudah kita bahas kemarin. Semakin yakinnya akan keberadaan hari kebangkitan, pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu melalui malaikatnya, keyakinan akan hari penimbangan amal, keyakinan akan adanya as-sirat, dan keyakinan yang kuat akan keberadaan hari pembalasan surga dan neraka. Inilah yang membuat Bapak Ibu rahimakumullah, kita di dunia ini banyak mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, surat yang turun di Makkah, surat Makkiyah, dan surat-surat yang awal turun kepada Nabi dan para sahabat, hampir semuanya itu berbicara tentang apa, Pak? Kiamat, penciptaan langit dan bumi, kehancuran jagat raya alam ini, dan hari pembalasan. Coba lihat juz 30 saja, coba. Ini kan juz 30 itu surat-surat Makkiyah semua, betul? Atau dari juz 27, 28, 29, 30, 4 juz terakhir, hampir semua tentang apa? Kiamat, kematian, hari kebangkitan, siksa kubur, azab kubur. Betul, Pak? Juz 30 coba lihat dari An-Naba. Amma yatasaalun, bertanya kepada Nabi tentang apa?
Anin naba'il azim, tentang an-naba, tentang kejadian kiamat yang sangat dahsyat. Terus masuk surat berikutnya, wan nazi'ati gharqa, tentang malaikat mencabutnya. Terus sampai al-qari'ah, al-zalzalah. Kenapa Pak? Karena ayat-ayat yang turun di Makkah itu ayat yang turun sebagai pondasi. Sebelum aku turunkan, seolah-olah begitu ya, wahai manusia, kepadamu perintah sholat. Sholat yang 5 waktu itu baru turun kewajiban itu setelah kurang lebih 11 tahun. Bayangkan Nabi menjadi seorang Nabi. Puasa setelah 2 tahun hijrah ke Madinah baru ada perintah puasa. Haji apa? Kenapa? Karena seseorang akan cepat merespon, betul Bapak Ibu? Respon perintah dari Allah cepat, segera. Ketika ada larangannya semua ditinggalkan. Ketika orang sudah yakin bahwa nanti ada hari pembalasan, hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban amal-amal, hari nanti akan ditanya. Ketika kita kurang yakin Bapak Ibu, apalagi nauzubillah gak percaya, maka di dunia hidupnya itu yang penting perut kenyang, di bawah perut kenyang. Hidup hanyalah dunia saja, nikmati saja, karena hidup cuma 1 kali. Ngapain hidup di dunia susah-susah? Betul Bapak Ibu? Harus menahan haus lapar, harus sholat. Udah, nikmati, ikuti saja nafsu itu. Kenapa? Gak yakin. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu. Nah, keyakinan kita akan nanti setelah hidup ini akan ada namanya mati. Setelah mati itu kita akan mendapatkan nikmat kubur, siksa kubur. Kemudian setelah itu akan dibangkitkan lagi, masuk ke yaumal hisab. Nanti manusia akan diberikan catatan amal, akan dibuka, akan diadili, akan disidang oleh Allah di pengadilan yang maha adil, seadil-adilnya. Hingga kemudian manusia akan digiring untuk melewati sebuah jembatan as-sirat, dan nanti kemudian cuma 2 pilihannya, surga dan neraka. Keyakinan semuanya ini tingkatannya beda-beda Bapak Ibu. Ya. Ada yang tidak yakin sama sekali, itu orang yang gak beriman, orang ateis, gak punya agama karena gak punya panduan hidup. Nah, ada yang yakin, cuma yakinnya ada tingkatan-tingkatan. Ada yakin ragu, ada Bapak Ibu. Ada yakin itu cuma informasi saja, belum menjadi sebuah akidah yang kuat sehingga menjadi pegangan buat hidup kita. Ada yang yakin, 1 baru ilmu yakin, yang kedua ada ainal yakin, dan ada yang 1 lagi kata para ulama, hakul yakin. Ya. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau saya boleh ilustrasikan, ilmu yakin itu begini Bapak Ibu. Kalau saya mau tanya, Bapak Ibu percaya gak bahwa di Mekah itu ada yang namanya Ka'bah? Percaya ya? Yakin gak Pak? Yakin. Dari mana Ibu tahu? Dari mana Bapak tahu? Kok yakin di Mekah itu ada Ka'bah? Kata orang-orang, setiap 1 tahun sekali orang bolak-balik menunaikan ibadah haji. Ketika ditanya, gimana? Benar di Mekah ada Ka'bah? Betul. Orang yang umroh
Setiap saat orang bisa menunaikan umroh ketika ditanya, betul ada Ka'bah, betul. Keyakinan kita akan adanya sesuatu, tapi baru berdasarkan berita, itu baru ilmu yakin. Baru ilmu yakin. Akhirnya Bapak Ibu ingin membuktikan lagi, bener nggak sih di Makkah itu ada Ka'bah? Berangkat ke sana. Pas berangkat ke sana ternyata betul. Pas lihat Ka'bah itu luar biasa, bener ternyata. Bentuknya kubus. Ada namanya Hajarul Aswad, adanya Multazam. Oh, ini Multazam kata orang-orang dulu. Bainar rukni wal babi, antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah ada Multazam. Oh, di sini rukun Yamani. Baru melihat dan menyaksikan langsung, itu namanya apa? Ainal yaqin. Ainal yaqin. Baru nanti kemudian bukan hanya sekedar melihat, kok merasakan lain ya dekat Ka'bah, misalkan Bapak Ibu. Senang, syahdu, khusyuk. Salat kalau kita menghadap Ka'bah di sini, nun jauh di sana, dengan ketika salat di hadapan kita Ka'bah 1 meter 2 meter, kok lain. Merasakan langsung. Itulah yang disebut dengan hakul yakin. Kita juga sama Bapak Ibu. Ketika ditanya, Bapak Ibu yakin nggak nanti setelah mati hidup itu ada namanya kematian? Percaya nggak akan adanya mati? Oh, percaya. Kenapa? Percaya gak setelah mati itu nanti ada siksa kubur dan nikmat kubur? Nanti ketika sudah mati itu akan ada pertanyaan, marrobuka wa man nabiyuka? Yakin gak Pak? Yakin. Dari mana? Baru hanya berita dari Nabi, baru ada kabar, penjelasan dari Nabi. Yakin, tapi baru hanya sekedar berita, informasi dari Al-Qur'annya, ayatnya ini, hadisnya Nabi, itu baru ilmu yakin. Kalau ibu bapak pengen lebih yakin lagi, tunggu dulu. Kapan? Mati dulu tuh. Nah, kalau mau nyoba-nyoba silahkan. Ini kata Pak Ustadz, katanya nanti ada pertanyaan di alam kubur itu. Katanya Pak Ustadz ada namanya apa Bapak Ibu? Pertanyaan dari mungkar nakir. Katanya nanti habis mati itu nanti akan dibukakan oleh Allah melalui malaikatnya. Kemana dia nanti akan melangkah? Apakah pintu surga yang dibukakan atau gambaran neraka yang dibukakan? Saya mau lebih yakin, mati duluan, monggo silahkan Bapak Ibu. Kalau ping lebih yakin lagi. Katanya ada surga, katanya ada neraka. Kata Pak Ustadz, neraka itu katanya apinya panas. Lebih panas daripada api dunia. Katanya di dalam Al-Quran itu bahwa di neraka itu tidak ada kematian lagi, di surga juga tidak ada kematian lagi. Apa yang lebih yakin lagi? Nanti Bapak Ibu, ketika sudah merasakan nikmatnya surga, ainal yakin, hakul yakin. Nah, ini tingkatan keyakinan Bapak Ibu. Tingkatan keyakinan ini akan menentukan sikap kita di dunia ini. Semakin yakin, semakin kuat, semakin semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi kejadian-kejadian itu. Nah, Imam Al-Ghazali secara khusus setelah kita kemarin membahas tentang nikmat kubur dan siksa kubur, maka melanjutkan pembahasannya fi bayani ilmil yakin wa ainil yakin.
penjelasan tentang pentingnya ilmu yakin, ainal yakin. Tema ini sesungguhnya Bapak rahimakumullah diambil dari tadabbur Al-Quran surat At-Takatsur ayat atau surat yang ke-102 kalau tidak salah. Ada istilah ilmu yakin dan ainal yakin. Apa ayatnya Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lam. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin anin. Kata Allah, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, berlomba-lomba, mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta dunia, itu telah banyak membuat lalai kalian. Jadi Allah mengingatkan, ternyata yang membuat manusia itu lalai. Lalai apa Pak? Lalai akan kebaikan amal soleh yang harus kita persiapkan. Lalai akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sekian penyebabnya masalah urusan dunia dan harta. Ada 3 kata Imam Al-Ghazali yang bisa jadi membuat orang itu tergelincir dan lalai. 3 T. Harta, terus wanita dan tahta. Boleh ditambah satu lagi, Toyota. Ditambah satu lagi, apa lagi? Ya, apa saja yang penting akhirnya tak. Itu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan setiap orang akan melewati 3 ini. Banyak orang yang lupa lalai karena wanita, banyak Bapak Ibu, ya kan? Ada orang yang lolos karena wanita, gagal karena harta. Lolos karena wanita, ada yang gagal dengan tahta. Terus. Dan setiap orang akan diuji dengan kelemahannya. Nah, yang paling banyak kata Allah Subhanahu wa taala adalah harta dunia. Makanya disebut harta itu dalam bahasa Arab Pak, mal. Mal. Jamannya amwal. Mal itu secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang membuat orang cenderung dan condong kepadanya. Karena setiap manusia semua itu pasti tertarik akan dunia. Betul Bapak Ibu? Saya termasuk. Semua, saya yakin Bapak Rahimakumullah, kalau saya tanya kalau diberikan pilihan, pingin jadi orang kaya atau pingin jadi orang miskin Pak? Pasti ingin jadi orang kaya, banyak harta, betul? Karena memang tabiatnya seperti itu. Itu fitrah. Fitrah. Makanya Al-Quran dalam hal ini Islam membolehkan, silahkan kejar harta, cari dunia. Ya karena itu kebutuhan manusia. Yang tidak boleh apa Pak? Jangan sampai harta ini membuat lupa akan apa tujuan hidup kau di dunia ini apa. Lupa akan kewajibanmu, wahai manusia, engkau ini diciptakan oleh Allah, kan diberikan tugas. Betul? Diberikan beban, taklif, beda dengan hewan. Kalau hewan gak akan dibangkitkan lagi. Hewan tuh matinya cuma 1 kali Bapak Ibu di dunia saja. Karena gak diberikan beban. Gak ada kewajiban sholat, gak ada. Kewajiban zakat gak ada. Cukup makan saja tuh. Itu hewan. Tapi manusia itu dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Akan ditanya nanti. Summa latus'alunna yauma idzin anin. Nah,
Harta dunia telah melalaikan kamu. Yang jadi masalah adalah alha telah melalaikan. Makanya Allah mengingatkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikril. Yang enggak boleh itu bukan enggak boleh mencintai. Yang enggak boleh kalla bal tuhibbunal mala hubban jamma. Mencintai yang berlebih-lebihan sehingga lupa diri, lupa tugas dan tanggung jawabnya. Makanya kata Allah apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kecuali kalau manusia itu sudah sampai ke dalam kubur, baru tuh berhenti. Selama belum mati itu terus sudah punya sebidang tanah, pingin nambah lagi. Udah punya mobil satu, pingin nambah lagi. Punya rumah satu, pingin nambah lagi. Punya istri satu, pingin nambah lagi. Kan gitu. Terus itu dunia. Alhaakumut takatsur. Ibarat orang meminum air laut. Semakin minum semakin haus. Buka perusahaan satu, sudah bikin strategi gimana supaya nambah lagi. Bukan tidak boleh, boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh apa? Alhaakum, melalaikan kamu. Cenderung dunia itu melalaikan kamu. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kalau sudah mati berhenti itu. Hatta zurtumul maqabir. Nanti baru tahu rasa. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Nah, kalla sekali-kali tidak. Nanti kalau sudah masuk ke dalam kubur, kalian akan mengetahuinya. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalian benar-benar akan mengetahuinya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Nah, Bapak Ibu. Apa artinya? Yakni lau ta'lamuna amrul qiyamah bil yakin. Maksud kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak kalau seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yang penuh dengan keyakinan. Apa yang diketahui nanti? Amrul kiamati bil yakin. Kalau seandainya kalian sudah mengetahui adanya hari kiamat dengan penuh keyakinan, la alhaakum an dzalika ai anit takatsur wat tafakhur walau fa'altum ma yanfa'ukum minal khair. Jadi kalau seandainya orang, kata Imam Al-Ghazali nih, menurut ayat ini mengetahui akan keberadaan hari kiamat dengan penuh keyakinan, pasti mereka tidak akan waktunya habis untuk mengumpul-ngumpulkan harta. Kemudian apa? At-tafakhur, berbangga-bangga. Bangga dengan harta yang dimilikinya. Ya. Bangga kalau menjadi tonan. Orang punya kendaraan model seperti ini, itu dibikinnya itu apa? Unlimited edition. Yang punya di dunia ini cuma 1 orang, 2 orang saja. Saya satu di antaranya, di kota ini cuma saya saja. Gitu kan, bangga. Dipang-pang. Dipakai mangga kan itu kan. Cuma bangga saja, at-tafakhur itu. Ya. Kemudian apa Bapak Ibu? Wala fa'altum ma yanfa'ukum. Ketika orang semakin yakin dengan ilmu yakin, maka justru dia akan
melakukan sesuatu yang itu nanti dianggapnya akan bermanfaat buat dia nanti ketika setelah mati. Dia baru sadar, oh buat apa menumpuk-numpuk harta, buat apa berbangga-bangga, toh nanti tidak akan bermanfaat. Akhirnya apa? Harta yang sudah didapatkannya apa? Dia berbagi dengan sesama. Harta yang didapatkannya itu dia sisakan sebagian untuk zakat kepada fakir miskin. Bahkan selebihnya dia merasakan buat apa? Mati. Tinggalkan harta. Harta paling kemudian nanti juga dibagikan buat anak cucu. Anak cucu sudah mendapatkan, ini khusus buat saya saja. Ini tabungan saya nanti ketika di alam kubur yang akan terus mengalir. Ini saya infakkan, ini sodakohkan, ini wakafkan. Kenapa? Itu yang bermanfaat. Oh, waktu sekian waktu yang aku miliki 24 jam itu. Ternyata ada yang bermanfaat. Saya punya sedikit ilmu, saya mau ajarkan. Kan gitu ya. Wala taraktum ma la yanfa'ukum. Semua yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Buat apa? Menghabiskan waktu untuk ini, untuk ini, untuk ini. Toh itu tidak bermanfaat. Nanti ketika saya nanti setelah mati yang akan bermanfaat itu apa? Yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Wa yuqalu haqqan. Dan pada waktu itu dia dikatakan haqqul yakin. Lau ta'lamuna ilmal yakin kama yaf'aluhur rusul. Kalau seandainya kalian mengetahui ilmu yakin sebagaimana yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, annal mala, sesungguhnya harta, wal hisaba, hari hisab, penghisaban, fil fakhri la yanfa'ukum, nanti tidak akan bermanfaat buat kalian di hari kiamat. Apa? Ma iftakhartum bil mal wa kasratumul udad la tarawnal jahim, maka kemudian setelah itu kalian akan melihat neraka jahanam. Ya. Aksamar rabbu annakum la tarawnan nar, maka Allah bersumpah setelah itu kalian akan melihat nanti api neraka, wasiddatiha, dan dahsyatnya yaumal kiamah, hari kiamat, ayanan, dengan dua mata. Nah, kalau sudah meninggal dunia baru tuh ainal yakin, karena sudah melihat akan keberadaan surga neraka itu. Summa la tarawunaha ainal yakin, yakni la tarawunal jahim, kalian akan melihat neraka jahanam ar-ru'yah, dengan penglihatan yang dulu baru hanya sekedar tahu dari informasi dari Nabi, dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah apa? Setelah menyaksikan. Jadi Bapak Ibu, perbedaan antara ilmu yakin sama ainal yakin itu apa Pak? Kalau ilmu yakin itu keyakinan yang menghujam di dasar kalbu kita, tapi baru sekedar berita, kabar dari Allah, dari Nabi, dari para ulama menjelaskan kepada kita. Itu baru ilmu yakin. Bapak sekarang percaya akan adanya neraka, sorga, adanya nikmat kubur, siksa kubur, ainal yakin apa baru ilmu yakin Pak? Baru ilmu yakin. Baru ilmu yakin. Belum ainal yakin. Belum melihat dan menyaksikannya. Ya. Itu bedanya. Itu bedanya. Kita baru ilmu yakin saja. Belum ainal yakin. Apalagi hakul yakin. Nanti Bapak Ibu kalau sudah berada di dalam surga, merasakan bagaimana panorama alam surga, bagaimana nikmatnya makanan-makanan, minuman penghuni surga, dan bagaimana nikmatnya ditakdirkan nanti bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat Allah. Nah, itu namanya hakul yakin, karena sudah benar-benar merasakannya. Bapak Ibu yang sudah berangkat ke Mekah, tawaf di sekitar Ka'bah, kemudian memegang Ka'bah misalkan,
menempelkan dadanya di multazam, mencium hajarul aswad, itu baru hakul yakin. Tapi Bapak Ibu yang belum pergi ke sana, tapi berdasarkan cerita dari orang-orang yang sudah ke sana dan pemberitaan bagaimana dahsyatnya berdoa di sana, di Rukun Yamani, di Multajam, di Hijr Ismail, baru ilmu yakin. Tapi kalau sudah ke sana, nanti ainal yakin dan hakul yakin. Kita juga ketika mengimani keberadaan hari kiamat, padang mahsyar, yaumul mizan, surga dan neraka, sekarang baru ilmu yakin. Itu juga kadang-kadang berkurang keyakinannya, kadang-kadang lupa. Kenapa? Karena dunia kita. Makanya jangan sampai nanti dunia membuat ilmu yakin kita berkurang. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ya, mal farqu baina ilmil yakin wa ainul yakin? Ada pertanyaan, apa sih bedanya ilmu yakin dan hakul yakin? Qila lahu, dikatakan ilmu yakin kana lil anbiya binubuwatihim. Ada lagi yang mengatakan para ulama, ilmu yakin itu ilmunya yang dimiliki oleh para nabi, dikarenakan nubuwah mereka, dikarenakan Allah telah memberikan kabar kepada nabi dengan wahyunya. Nabi memiliki ilmu yakin itu berdasarkan Pak wahyu dari Allah. Nabi tahu ada surga dan neraka dari siapa Pak? Dari Allah juga. Kemudian Nabi menyampaikan kepada kita, ya kan? Itunya ilmu yakin. Wa ainal yakin lil malaika. Ada juga mengatakan ainal yakin itu khusus buat malaikat. Kenapa? Li'annahum yu'ayinunal jannah wan nar. Karena malaikat itulah yang melihat langsung. Ada malaikat yang dia menjaga, mungkin sekarang lagi menunggu, menjaga surga. Malaikat apa Pak? Malaikat Ridwan. Dia tahu betul gimana tuh surga, karena dia sudah ada di sana, kan itu Bapak Ibu. Ada lagi malaikat yang dia tahu betul bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Ridwan Pak Malik. Oh, neraka Malik, Bapak Ibu. Ada lagi malaikat yang angker, serem. Malaikat siapa? Zabaniyah. Ada yang malaikat tahu betul bagaimana mati dan kematian. Siapa Pak? Malaikat yang mencabut nyawa siapa? Israel. Dia tahu betul. Itu mereka memiliki apa? Ainal yakin. Mereka tahu neraka, walau tahu lauhil mahfud, wal qalam, pena yang digunakan oleh malaikat untuk mencatat qada dan qadarnya manusia, wal arsy, arsy Allah, kursi Allah, fatakunu lahum ainal yakin. Bagi mereka itu adalah ainal yakin. Atau juga wa in syi'ta, jika engkau mau juga, kulta, engkau katakan ilmu yakin ilmul maut wal kubur. Ilmu yakin itu ibu tahu adanya kematian, adanya alam kubur. Bagi siapa Pak? Lil ahya, bagi orang yang hidup sekarang. Ibu, bapak sekarang yakin adanya mati, adanya alam kubur, alam barzah, alam setelah mati sebelum hari kiamat. Itu ilmu yakin. Kenapa? Belum merasakan, belum mati, belum masuk ke alam kubur itu, baru katanya dan melihat orang mati itu seperti apa. Itu ilmu yakin. Li'annahum ya'rifuna bi annal amwat fil kubur. Karena kita yang hidup ini tahu ternyata ada orang yang sudah mati dimasukkan ke liang kubur. Walaupun maaf Bapak Ibu, yang disebut alam kubur itu bukan alam di dalam kubur. Alam kubur itu alam setelah kematian, sebelum
tiba hari kiamat. Itu alam kubur. Karena kalau nanti bagaimana kalau orang matinya itu tenggelam, dia ada alam kubur gak? Enak dong. Gak ada nikmat kubur, sisa kubur? Ada. Bagaimana kalau matinya apa misalkan Bapak Ibu? Meledak di pesawat, hancur, di mana mereka dikuburkan jadi debu. Enak dong, nggak ada nikmat kubur, sisa kubur, nggak ada pertanyaan merobuka, nabiyuka, kan nggak ada dalam kubur. Alam kubur itu alam setelah kita hidup, sebelum kita masuk ke alam yaumul akhir. Maka disebut juga namanya alam kubur itu apa? Alam barzakh. Barzakh itu dinding yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Jadi orang yang tidak di dalam kubur juga tetap dia akan merasakan nikmat kubur, sisa kubur. Karena adanya di alam barzakh sana. Ya. Nah, kita tahu ada nikmat kubur, siksa kubur. Yakin itu baru ilmu yakin. Kenapa? La yadruna kaifa halahum fiha. Karena kita nggak tahu dan belum merasakan. Walaupun ada orang yang penasaran, bener nggak sih ada siksa kubur, nikmat kubur? Nanti kalau ada orang meninggal dunia dimasukkan ke liang kubur pakai CCTV katanya. Ada nggak sih malaikat katanya itu kan? Ternyata kok nggak ada, karena nikmat kubur, siksa kubur itu bukan dalam kubur, alam barzakh. Ya. Tapi kalau nggak percaya juga silahkan saya bikin CCTV gitu. Kenapa kita baru disebut ilmu yakin? Karena la yadruna kaifa halahum fiha. Sementara ainal yakin itu adalah lil amwat, bagi orang sudah mati. Kita sekarang belum ainal yakin. Kenapa? Belum mati. Nah, nanti kalau kita sudah mati baru tuh naik tuh level keyakinan kita. Ainal yakin. Oh, ternyata benar yang dulu dalam kitab Mukashafatul Kutub itu ada pertanyaan. Benar ternyata. Nah, ainal yakin itu. Kenapa? Li'annahum ayanul kubur, karena mereka nanti merasakan dan melihat langsung. Imma raudatun min riyadil jannah wa imma hafratun min hafratin nar. Bahkan nanti dia baru tahu apakah nanti itu akan melangkah ke taman-taman surga ataupun ke jurang neraka, karena kan diperlihatkan nanti. Ya. Wa in syi'ta, atau bisa juga kulta, engkau katakan ilmu yakin, ilmu kiamah. Ilmu yakin itu yaitu tentang keyakinan kita akan adanya hari kiamat. Jadi kalau ibu bapak bisa jadi juga ibu yakin sekarang kiamat itu ada, oh itu baru ilmu yakin. Ya. Wa ainal yakin. Nah, ainal yakin itu apa? Keadaan, pemandangan, kondisi di saat nanti terjadinya hari kiamat. Dalam Al-Qur'an disebutkan ketika bicara hari kiamat, nanti kondisinya apa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Manusia berlarian, berhamburan, nanti bagaikan apa? Aneh-aneh yang berterbangan, gunung-gunung berterbangan. Ketika nanti terjadi hari kiamat kubur, orang berlarian, menghambur. Seorang ayah, seorang bapak, ibu, suami istri yang biasanya kalau di dunia mau pergi kemana, nanya mau kemana, pergi, nanti nggak sempat lagi. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummi wa abi. Seorang ayah, seorang ibu ketika anaknya mau pergi, mau kemana nak? Pergi kemana? Nanti nggak sempat lagi, nggak akan bertanya. Wala yas'alu hamimun hamima. Sahabat dekat yang ketika kalau ketemu mau kemana, nanti nggak sempat bertanya. Tarahum sukara wa mahum
bisukar. Engkau menyaksikan nanti orang ketika berjalan itu bagaikan orang mabuk. Karena bumi digonjang-ganjingkan. Kata Allah, mereka tuh nggak mabuk. Walakin azaballahi lasyadid. Tapi ketika itu dikarenakan azab Allah yang sangat dahsyat. Nah, kita melihat nanti, oh itu namanya apa? Ainal yakin. Wa in sita, atau jika engkau mau juga kulta ilmul yakin ilmul jannah. Ilmu yakin itu keyakinan Bapak Ibu tentang adanya surga dan neraka. Wa ainal yakin, dan ainal yakin adalah apa? Ar-ru'yah. Ru'yah itu Pak, di saat melihat ternyata surga itu subhanallah. Ternyata neraka itu kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Ketika api menyentuh kulit penduduk ahli neraka, terkelupas, ketika terkelupas itu diperbaharui lagi, terkelupas diperbaharui, itu namanya ainal yakin. Kemudian setelah itu tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Apa maksudnya? Latus'alunna yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat akan ditanya anin na'imid dunya, tentang kenikmatan yang dulu diberikan oleh Allah di dunia. Apa saja? Satu diantaranya min sihatil abdan, sehat badan kita. Dulu aku berikan kepadamu wahai manusia usia lumayan 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Sejak engkau akil balik usia 15 tahun katakanlah, kalau umur kita cuma 50 tahun, nah 35 tahun kata Allah, engkau ngapain saja? Padahal aku sudah berikan detak jantung, napas, kesempurnaan anggota tubuh, mata, telinga. Ini modal yang aku telah berikan kepada engkau. Mata digunakan untuk apa saja, tangan digunakan untuk apa saja, kaki kemana saja engkau melangkah. Lan tazula qadamu abdin hatta yus'alu an arba, tidak akan beranjak tumit seorang hamba melainkan nanti akan mendapatkan 4 pertanyaan. Satu apa? An jasadihi fima abla, anggota tubuh yang dulu aku berikan kepadamu, untuk apa saja gunakan. An umrihi, tentang umurnya, fima abna, untuk apa engkau habiskan. An malihi, tentang hartanya, min aina, dari mana, wa fima anfaqoh, tentang ilmunya yang telah engkau dapatkan, untuk apa engkau amalkan. Dan yang paling sederhana ditanyakan kepada kita, salah satu diantaranya apa? Sihatul abdan wal asma, pendengaran, wal absor, dan penglihatan, wal makasib, juga usaha yang kita lakukan, rezeki yang kita dapatkan. Wa miladzal ma'kali, begitu juga nikmatnya makanan, wal masyarib, minuman yang kita minum, minuman yang kita teguk, air putih yang melegakan kita, itu juga akan ditanya. Sampai sedetil itu, sekecil itu akan ditanya tentang kenikmatan. Ya. Hal adaitum syukroha, apakah engkau telah mensyukurinya? Ya. Atau kebaliknya, justru engkau kufur dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian itu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persiapkan sebagai wujud syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apakah nikmat ini kita hanya habiskan untuk dunia saja, ataukah kita manfaatkan, kita gunakan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua, baik harta, termasuk kesehatan anggota tubuh, umur, waktu, kesempatan, sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan terlena, jangan lalai dengan dunia ini. Syaratnya apa? Yakin enggak?
Gitu Bapak Ibu. Ada hari kebangkitan. Yakin enggak ada nikmat kubur dan siksa kubur? Maka itu sangat ditentukan oleh kualitas keyakinan kita. Miliki ilmu yakin ini. Paling tidak yang nanti kita akan tingkatkan menjadi ainal yakin, bahkan mungkin nanti hakul yakin. Bapak Ibu rahimakumullah, itu kurang lebih pembahasan kita di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kajian kita di hari ini mengingatkan kita dari keterlenaan kita akan dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.